teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel saya, Novita Lima di Belgia. So, teman-teman, pertama saya mau tanya dulu, kalian apa kabar semuanya? Saya harap kalian baik-baik saja, dan saya harap kalian tetap stay positif, stay safe, stay healthy. And jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai sarung tangan kalau pada saat ke supermarket atau ke tempat-tempat keramaian. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu saya pertama kali datang ke Belgia. Yang kedua kalinya, bukan pertama kalinya. Jadi yang kedua kalinya saya datang ke Belgia. Jadi yang pertama kali saya sudah ceritakan di video sebelumnya. Jadi sekarang saya mau ceritakan pengalaman saya kedua kalinya ke Belgia ngapain aja. Oke, jadi jangan lupa mendengar. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Jadi saya akan langsung aja bercerita, tapi saya mau bilang bahwa ini di luar lagi hujan dan mendung, dan pokoknya cuacanya lagi cuaca winter back. Jadi sudah kemarin tuh kayak panas banget. Oh, panas banget 22 derajat, 23 derajat, tapi hari ini agak mendung ya, tapi ya itu, jadi saya sedikit dandan biar kalian juga nggak mendung lihat saya ya. Oke, teman-teman, langsung aja. Jadi langsung aja saya mau bercerita. Ini cerita kedua kalinya saya datang ke Belgia. So, teman-teman, waktu itu sama juga saya traveling dari Bali ke yang kedua kali itu saya landingnya di Netherlands ya. Jadi di Belanda, dan saya tidak turun di Brussels. Saya turunnya di Belanda, sama aja karena Schengen country. Jadi European Union. Jadi itu saya bisa turun di mana saja. Oke, jadi singkat cerita, saya datang tuh akhir Oktober, juga yang sama seperti pertama kali saya datang ke Belgia. Kemudian, tapi kali kedua ini saya hanya datang 1 bulan lebih. Jadi saya waktu itu saya datang akhir Oktober, saya pulangnya tanggal 7 Desember, saya sudah balik di Bali lagi. Oke, jadi saya ngapain aja selama 1 bulan lebih ini di Belgia. Jadi teman-teman, ini kedatangan saya itu kayak untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi salah satu persyaratan pernikahan kan harus ada surat keterangan kesehatan atau punya tentang dokumen kesehatan ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi waktu itu suami saya tuh mau saya datang ke Belgia dan ngebuktiin kalau saya tuh sehat, dan kita ke dokternya suami, dokter yang sama, yang tanganin dia dari kecil sampai dia besar, itu sampai tua kayak gini istilahnya ya. Itu jadi saya ke dokternya dia yang sama. Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit dulu waktu saya ke dokter. Ya teman-teman, jadi saya itu berat badannya itu sekarang, sebelum menikah itu saya berat badannya 43, pokoknya 42, 43. Pokoknya saya tidak pernah naik, tidak pernah turun. Setelah menikah itu, sekarang kan saya sudah 9 bulan menikah, itu kayak naik itu sekitar 47,5, kadang 48,5 kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, jadi saya tingginya 150 mungkin. Jadi saya tidak tinggi. Kemudian waktu saya ke dokter, waktu saya ke dokter kan harus dicek laboratorium darah, dan pokoknya kalau misalkan saya ada keluhan apa gitu kan diperiksa, pokoknya diperiksa semua sampai tulang-tulang belakang gini tuh diperiksa sama dokternya, itu di perut,
pokoknya ada keluhan apa harus saya sampaikan kayak gitu kan waktu itu. Dan nanti dia yang akan buat dokternya itu akan buat dokumen kalau saya tuh sehat, dan dokumen itu yang saya bawa ke embassy waktu saya interview kayak gitu ya teman-teman. Jadi sabar dulu, saya mau cerita dulu yang dokter ini. Jadi dia mau ngambil saya punya darah ini. Oh no, di sini ya. Di sini. Jadi lucu teman-teman ya. Saya tidak tahu, mungkin dokter itu ya dia sudah ambil darah satu kali, maksudnya mau coba ambil darah satu kali tidak bisa, dua kali tidak bisa, tapi kan sakit ya teman-teman, ditusuk-tusuk dengan tiga kali. Terus dia bilang pindah ke sini sudah sebelah lagi, dia bilang sama suami saya kan namanya Chris, jadi dokternya juga namanya Chris, jadi sama dokter Chris. Jadi waktu itu suami saya juga di situ kan, jadi diperiksa segala macam tuh suami saya juga di situ. Jadi sambil ngobrol-ngobrol juga sama, kan dia mulai dari lahir itu kan dokternya sudah itu sudah ya. Jadi istilahnya dia tahu lah semuanya. Jadi sudah sekarang ini kan ambil darah udah tiga kali. Oh sakitnya, terus dia bilang begini, setelah itu dia bilang begini dokter, sorry, dia bilang ke suami, dia bilang ke suami ya, kalau jarumnya terlalu besar. makanya dia tidak ketemu makanya dia tidak ketemu saya punya punya V ini, saya punya urat ya teman-teman. Jadi dia bilang maaf ya, jadi dia harus ganti jarum yang kecil, mungkin yang untuk anak-anak mungkin. Jadi itu teman-teman, jadi singkat cerita, mungkin apa kalian juga punya pengalaman yang sama dengan saya teman-teman, karena memang saya juga mau bilang waktu itu kok jarumnya besar banget, tapi kan saya pikirnya oh fine-fine aja, orang kan dia dokter ya, pasti dia tahu, ternyata dokter juga bisa hilaf teman-teman. Oke, jadi waktu itu saya pulang dengan tusukan jarum di sini tiga, tidak dapat, yang keempat baru dapat. Oh my god. Jadi dia ngambil darah, jadi 3 hari kemudian hasil laboratoriumnya keluar, dan saya dibikinkan surat dari dia kalau ini semuanya hasil laboratorium tuh bagus. Hasil laboratorium itu 3 hari kemudian kita datang ambil, jadi suami datang ambil, jadi oke, semua oke, baik, dan hasil itu yang saya akan bawa ke Jakarta waktu saya mau apa namanya, Belgium Embassy di Jakarta, waktu saya mau interview untuk menikah kayak gitu. So jadi kan jadi awal jadi 2017 itu 2018 kan saya ke sini. Waktu itu saya iya, saya jalan-jalan kan sama suami, tapi datang kedua kali itu kita jalan-jalannya tapi nggak keluar country. Paling ke Belanda, di Belanda sama di Belgia, sama kota-kota dari Belgia yang belum pernah saya datangi, kayak Brugge, kayak kayak Gent, kayak apa-apalah pokoknya itu kayak di sini di Belgia. Terus kita ke Amsterdam juga di sana ya kan. Jadi kayak gitu. Jadi kali kedua juga sama ya, waktu itu 1 bulan lebih aja. Jadi saya belum bisa kayak berbicara bahasa Belanda. Saya pokoknya waktu itu kita juga belum punya rumah, dan kita masih tinggal bareng sama mertua kayak gitu ya. Dan kemudian waktu itu kan November akhir, suami saya kan sekarang kita mau menikah gitu kan. Jadi saya bilang sama suami, kita harus pindah rumah. Mau kita tinggal di kos-kosan kayak, mau di apartemen kayak, mau di rumah kayak, mau bagus kayak, kita harus pindah rumah, kita harus sendiri dan mandiri kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu kita cari-cari rumah. Jadi kita cari rumah pokoknya kayak 1 minggu, 2 minggu tuh tiap hari punya kerjaan kita tuh cari rumah. Jadi kayak kan suami kerja pagi sampai jam setengah 4 sore dia pulang.
setengah 4 sore itu kita pergi. Jadi misalkan di sini kan kalau kita mau pergi lihat rumah kan harus ada janji sama orang. Jadi siangnya itu dia suruh saya nyari-nyari di komputer gitu. Jadi saya searching-searching, dilihat kan ada foto-fotonya, ada keterangannya kan setiap rumah gitu kan. Jadi waktu itu kita kayak satu satu desa lewat, satu desa satu kota lewat kayak sini kita sekarang tinggal, eh, kota sebelahnya itu ada rumahnya, rumah itu bagus banget. Aku suka karena apa namanya, kintalnya, ya kintalnya besar, panjang, juga ruangan, apa kamarnya besar, kamarnya tiga, besar-besar semua, dan apa juga, apa namanya, pokoknya cukup lah kayak berdua begitu. Kelagian kan kita nggak punya keluarga. Kayak di Indo kan harus punya keluarga yang datang, punya keluarga yang berkunjung, kayak gitu kan. Kayak di sini kan mereka jarang ya kalau keluarga tuh datang-datang, paling datang sebentar gitu, paling datang hanya setahun 2-3 kali teman-teman. Jadi tidak sama kayak kita di Indo. Jadi paling saya pikir oh kayak dua kamar, satu atau dua itu udah cukup. Tapi waktu itu suami bilang, kita harus cari rumah yang dekat banget sama mertua gitu, sama mama dan papanya. Jadi ada baiknya juga teman-teman, karena waktu itu kan saya kan baru, jadi kalau misalkan suami kerja sama suami keluar kan saya sendirian di rumah. Nah kalau misalkan saya butuh apa-apa, atau saya butuh bantuan, atau saya harus kemana dan kemana gitu kan, saya tidak bisa nyetir mobil teman-teman. Saya bisa nyetir tapi saya nggak berani gitu kan. Jadi kalau ini keluar-keluar harus ditemani mama mertua dan papa mertua gitu. Jadi contohnya kayak saya mau pergi belanja, saya mau pergi eh, ke kota ini, ke sana, kemari tuh saya harus ditemani sama mereka gitu. Jadi maunya suami itu kayak benar-benar berdekatan gitu. Jadi kayak tujuannya biar kalau misalkan kita ke depan nikah dan punya anak kayak gitu kan. Jadi itu kayak kalau misalkan aku udah punya kerja juga, gampang gitu mertua kan mau datang ke rumah kita kan itu dekat, jadi bisa ngurus ngurus anak-anak kita gitu kan istilahnya. Jadi tuh gampang. Jadi waktu itu kita juga nyari rumah, pokoknya kayak kita lihat rumah tuh kayak banyak gitu ya. Pokoknya tapi agak jauh-jauh juga, dan rumah yang sekarang kita tempati ini tuh benar-benar dekat. Kayak ini mungkin 1 menit 2 menit itu ke rumah mertua tuh, dekat sekali. Jadi waktu itu sore-sore saya pergi bersepeda sama sama papa mertua. Jadi papa mertua saya kan ini jadi sporter gitu ya, udah 67, mau 70, mau 79 tahun ini ya, 79 tahun. Jadi dia sering ngajak saya bersepeda, jalan-jalan kayak gitu ya. Ini papa mertua saya gaul ya. Jadi waktu itu saya bersepeda dan saya lewatin rumah ini, lewatin gitu kan. Terus di depan rumah itu ada ditempel dijual gitu kan, dijual. Ternyata kita cek di website itu yang namanya, kalau di Belgia itu terkenal sekali sama Imo gitu kan, terkenal. Jadi kita cek di website itu, kita typing nama streetnya, jalannya, tapi nggak ketemu. Tapi ternyata mereka tuh jualnya nggak hanya dari mereka sendiri, nggak ke apa namanya, nggak ke agent gitu kan. Istilahnya agent kan, kalau ternyata kalau ke agent itu mereka harus bayar komisi 9% atau sekitar 10%. Jadi mereka nggak mau, dan mereka maunya, dan otomatis kalau lewat agent kan harganya juga lebih 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 naik ya, mungkin saya juga tidak tahu. Tapi yang saya dengar tuh orangnya maunya kayak gitu. Jadi waktu itu rumah ini tuh kayak dibiarin kosong kayak gitu teman-teman. Jadi
mereka suami istri tuh nggak punya anak dan memang mereka berencana nggak punya anak ya dari sini. Jadi mereka di kamar ini ya punya kamar ini sama kamar sebelah dan waktu itu kita datang lihat itu terakhir ya kayak kayak besok itu saya mau pulang ke Indo. Hari ini kita lihat rumahnya. Jadi kita waktu itu saya datang lihat kan suami juga harus setuju kalau misal kamu harus ada persetujuan dari saya misalkan kalau saya oke gitu kan oke berarti dia juga oke kan istilahnya kan harus dua-dua happy gitu tapi balik lagi ke tujuannya kita mau tuh kayak dekat sama mertua misalkan kalau kalau di sini kan juga kalau macam orang tua udah tua kan harus tinggal di panti jompo kayak gitu ya kayak di rest house gitu kayak di rumah orang tua-tua khususnya. Dan itu tuh ternyata suami itu dia nggak mau gitu. Dia maunya kalau kalau nanti misalkan apa kita dekat kan kita bisa ngurusin mereka sebisa kita mungkin gitu kan biar berdekatan kayak gitu teman-teman. So, jadi singkat cerita itu kedua kali, jadi langsung itu akhir November ya, itu Desember ya, besoknya kan tanggal 31 November, tanggal 31 November, iya, November, enggak, itu Desember, ya November kita lihat, tapi waktu itu kita buat janji, jadi 3 hari kemudian kayaknya kita disetujui, maksudnya mereka confirm bahwa kita bisa datang lihat, dan itu kita lihat itu kayaknya tanggal 5 Desember. Iya, tanggal 5 Desember dan lusanya ya kan tanggal 6 saya harus pulang, tanggal 7 saya sudah sampai di Bali kayak gitu. Jadi kita datang lihat. Oke, jadi rumah ini saya tidak tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Yang pasti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Pas banget untuk kita aku dan suami dan kalau misalkan kita punya anak gitu kan dan di sana di rumah mertua kamar dua itu kosong kamarnya suami kamarnya eh, jadi suamiku tuh bersaudara 2 orang cowok semua jadi yang adiknya itu udah menikah juga udah tinggal sama istrinya di agak jauh pokoknya karena istrinya itu orang orang Belgia juga tapi mereka tuh yang perbatasan dengan Prancis di sana jadi agak jauh ya teman-teman jadi mereka tinggal di antara ini juga apa ya namanya mereka berdua ini buat keputusan bahwa mereka harus tinggal di tengah-tengah jadi contohnya kalau mau ke rumah mertua jaraknya dan ke rumah orang tuanya dari istrinya ini jaraknya sama jadi mereka tinggal tuh jadi ke 40 kilometer ke rumahnya mertua 40 kilometer juga ke rumah yang istrinya gitu kak dari orang tuanya gitu kan jadi itu jadi ini balik lagi ke kita jadi kalau balik lagi ke suami juga dia juga kan mikirin orang tuanya mikirin masa depan kalau masa tua orang tuanya kayak gitu kan jadi oke lah saya oke aja gitu lah waktu itu jadi kalau saya lihat rumah ini ya udah nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa nggak rumahnya bagus cukup besar bagi saya tuh lumayan buat kita berdua lagian di sini kan kalau mau pakai orang bersih-bersih itu kan mahal dan semuanya kan hitungan per jam apa segala macam kan gitu-gitu dan lagian saya juga nggak ada kerja kan saya di rumah aja gitu kan jadi buat saya ini cukup jadi itu kemudian itu kedua kalinya saya datang, jadi kedua kalinya saya ke Belgia. Seperti itu ceritanya. Jadi kita progresnya ke rumah dan ya periksa kesehatan ke rumah dan kita lebih ke serius-serius mikirin apa yang ke depannya seperti apa kayak gitu. Dan saya datang ketiga kalinya itu
untuk menikah. Nah, itu nanti saya ceritakan di video selanjutnya, teman-teman ya. Nanti kepanjangan. So, thank you so much teman-teman yang udah nonton kali ini. Saya harap kalau kalian yang lagi apa ya? Lagi baru menikah, lagi pengen menikah ya, saya harap kalian yang bahkan sudah menikah, saya harap kalian langgeng ya, disayang sama Tuhan dan diberkati ke keluarganya dan all the best teman-teman. So thank you so much for watching me and jangan lupa di comment, like, and subscribe. So teman-teman yang belum follow saya bisa follow saya di Instagram @novitalema. Jadi teman-teman saya punya 2 Instagram. Jadi saya itu kayak bukan kayak tapi saya saya itu punya 2 Instagram. Jadi satu kan tuh kayak makeup gitu karena saya suka makeup, artinya saya suka kayak dunia kecantikan tuh saya suka, dan saya punya 2 Instagram. Dan Instagram satu dua-duanya saya yang ini ya, saya yang eh, apa ya, pegang gitu ya. Jadi yang satunya itu kayak akun-akun saya dengan suami, kayak punya keseharian saya kayak gitu, dan satunya tuh kayak cuman makeup dan segala macam kayak gitu. So teman-teman, terima kasih, I see you on the next video. Dadah.